Setelah kejadian-kejadian yang dialami oleh Amara membuat Amara semakin bulat untuk menjauh dari orang-orang yang akan memisahkan dirinya dengan putranya, keluarga yang dimiliki satu-satunya di dunia ini. Amara yang sejak awal berniat menjauh dari kehidupan Ares sebelumnya sudah mengirimkan lamarannya terlebih dulu pada salah satu perusahaan besar yang ada di Surabaya. Karena Amara lulusan manajemen terbaik di Berlin, membuat Amara tidak susah untuk mendapatkan kerjaan dan akhirnya mendapatkan panggilan untuk segera bergabung di perusahaan yang ada di Surabaya. Meskipun dengan berat hati harus meninggalkan Bisumi yang sudah dianggapnya sebagai orang tuanya sendiri, Amara pun memberikan surat pengunduran dirinya kepada Pak Yoto. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya terkecuali Anita yang sejak awal sudah mengetahuinya. Setelah menempuh perjalanan udara selama kurang lebih 2 jam, disinilah Amara berada, Bandara Juanda Internasional. Semoga di kota ini kita menemukan kehidupan yang tenang ya nak, kata Amara dalam hati sambil mencium pipi Repan yang berada di pangkuan gendongannya. Dan kembali melanjutkan perjalanannya menuju hotel untuk beristirahat. Setelahnya Amara pun mencari rumah yang dekat dengan perusahaan tempat kerjanya agar sesuai dengan keuangannya. Amara sengaja memilih Surabaya sebagai kota untuk melanjutkan hidupnya bersama anaknya karena Amara berpikir meskipun pindah kota, jika tetap di Pulau Jawa maka Ares akan dengan mudah menemukannya. Berbeda jika dia memilih kota yang di luar Pulau Jawa. Sementara itu di perusahaan Reksa Wijaya Group, Ares yang telah mengirim foto anak Amara terdiam melihat anak laki-laki itu persis dengan dirinya. Walaupun belum mengetahui tentang kebenarannya, tapi hatinya sangat tersentuh, seakan foto yang dilihatnya itu benar anaknya. Pantesan, mama sama papa ngotot, memang wajahnya persis denganku, batin Ares. Bim, ternyata aku sangat subur ya, sekali saja menabur benih, langsung jadi anak, kata Ares tersenyum bahagia. Tuhan tidak salah pilih menebar benih pada rahim wanita cerdas milik Ibu Amara, ujar Bimo dengan rasa syukur karena melihat tuannya tersenyum penuh kebahagiaan. Tapi kenapa Amara menyembunyikannya dariku, padahal dia bisa saja meminta pertanggungjawabku, kata Ares bingung karena melihat Helen yang jelas-jelas bukan anaknya saja malah menuntutnya untuk bertanggung jawab. Itu tandanya Amara bukanlah wanita yang gila harta, atau bisa jadi Ibu Amara tidak tertarik berhubungan dengan Tuan Ares, ujar Bimo tertawa kecil. Untungnya Ares tak sedang memperhatikan Bimo yang sedang terkikik. Tidak tertarik berhubungan denganku, apa maksudnya? Kata Ares dengan wajah berubah datar. Maaf Tuan, apakah ketika kalian berhubungan dalam keadaan suka sama suka? Tanya Bimo serius. Waktu itu dia dalam keadaan mabuk dan aku menyelamatkannya dari beberapa laki-laki yang terus-terusan menggodanya. Tapi siapa sangka aku juga tergoda melihatnya. Dan awalnya aku kira dia sama dengan wanita lain. Tapi ternyata aku salah. Aku laki-laki pertama yang memasukinya, jawab Ares panjang lebar sambil tersenyum mengingat kejadian itu yang menghadirkan benihnya meskipun tidak sengaja. Mungkin itulah alasannya Tuan, kenapa Ibu Amara menyembunyikan putranya, kata Bimo memberi masukan. Aku ingin segera menemui anakku Bim, ujar Ares dengan mata berbinar. Tuan tidak ingin tes DNA dulu seperti pada anak yang Helen bawa, tanya Bimo mengingatkan Ares. Gak perlu Bim, walaupun belum tahu tentang kebenarannya, tapi kali ini hatiku sangat yakin dan wajahnya saja persis denganku, tak ada yang diragukan lagi. Dan kamu harus tahu bahwa tidak semua orang bisa memiliki garis wajah seperti kami kalau bukan keturunan Wijaya, kata Ares. Pantas saja Tuan Besar langsung tahu kalau anak itu adalah cucu kandungnya, ujar Bimo yang kini baru mengetahui suatu kebenaran dalam keluarga tuannya. Lanjut guys. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu agar saya tambah semangat upload video berikutnya. Oke, terima kasih. Mari membaca. Setelah beberapa minggu, Ares baru menyadari Amara tak menampakkan dirinya di perusahaan. Membuat Ares gelisah, saking sibuknya tak menyadari bahwa Amara sudah tak bekerja di perusahaannya lagi. Tanpa diperintah lagi, Bimo langsung menanyakan informasi pada Pak Yoto
Dan alhasil, Amara sudah mengundurkan diri dan suratnya sudah diletakkan di atas meja Pak Direktur oleh Pak Yoto. Bimo langsung bergegas menemui Ares untuk menyampaikan berita yang pastinya akan membuat marah tuan mudanya. Tok 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 klek. Tuan, Ibu Amara sudah mengundurkan diri dan suratnya ada di atas meja tuan muda, kata Bimo tanpa basa-basi, yang sukses membuat Ares tak mampu berkata-kata. Ares pun langsung berdiri dari kursinya. Cari dan temukan dia dimanapun berada, perintah Ares sambil menggebrak mejanya. Tanpa menjawab lagi, Bimo segera melaksanakan perintah Ares dan mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari informasi keberadaan Amara. Di mana kau berada, Amara? Di saat aku ingin bahagia bersamamu dan anak kita, kenapa kamu menghindar dariku? Sejak malam itu sampai saat ini, aku tak pernah lagi bersama dengan wanita manapun. Aku tak habis pikir dengan jalan pikiranmu, Amara. Kenapa tiba-tiba menghilang? Gumam Ares dengan tatapan kosong, memikirkan Amara yang dari dulu dicarinya, karena hasratnya kepada wanita lain hilang setelah melakukannya bersama Amara. Di sisi lain, di kota Surabaya, tempat Amara Putri Astalina melanjutkan hidupnya bersama putranya. Kini Amara bekerja di perusahaan Amos Group, masih menduduki posisi sebagai manajer pemasaran. Amara merasa betah dengan sikap ramah para rekan-rekan kerjanya. Karena tak ada yang menjaga putranya jika sedang bekerja, Amara menyekolahkan Repan sekalian menitipkannya hingga jam kerjanya selesai. Amara sangat beruntung karena Repan juga merupakan anak yang penurut dan pintar serta tak suka membuat masalah. Ibu Amara, bisa nggak saya main ke rumahmu dan kenalan dengan Repan, kata Aldo yang tak lain adalah rekan kerja Amara. Tentu saja boleh, Pak, jawab Amara tersenyum manis. Aldo adalah manajemen HRD paling muda di perusahaan Amos Group. Sejak pertama kali melihat Amara, selalu berusaha mendekatinya. Begitupun dengan Amara yang ingin mencoba membuka hatinya dan melanjutkan hidupnya dengan bahagia bersama orang yang bisa menerima dirinya dan putranya. Setelah jam kerja pun selesai, Amara bergegas menjemput Repan dan kembali ke rumahnya yang dia beli sesuai dengan keuangannya. Meskipun sederhana, tapi cukup nyaman untuk mereka berdua. Sayang, sebentar lagi Om Aldo akan main ke rumah kita. Repan yang sopan ya sayang, kata Amara dengan lembut. Iya Ma, Repan kan udah gede, jadi harus sopan, jawab Repan membalas perkataan mamanya. Sayang, kamu pintar sekali, terima kasih sayang, ujar Amara sambil mencium pipi Repan. Udah Ma, Repan udah besar, gak boleh dicium, protes Repan yang sok karena merasa sudah bersekolah. Amara pun hanya bisa tertawa mendengar dan melihat wajah lucu anaknya. Setelah beberapa menit kemudian, tok tok tok, klek. Pak Aldo, silakan masuk, ujar Amara tersenyum, meskipun tidak sepenuhnya bahagia. Terima kasih, tapi boleh kan kalau kita tidak sedang bekerja panggil nama saja, supaya lebih akrab, kata Aldo tersenyum menghiasi wajah tampannya. Om ini siapa mah? Tanya Repan yang tiba-tiba keluar dari kamar mendengar mamanya sedang berbicara dengan seseorang. Repan sayang, kenalin, ini Om Aldo, kata Amara dengan lembut. Repan, kata Repan mengulurkan tangannya untuk berkenalan layaknya orang dewasa. Anak pintar, Om Aldo, ucap Aldo membalas uluran tangan kecil Repan dengan hangat. Kemudian Aldo bermain bersama Repan. Mereka terlihat begitu akrab karena Aldo sangat pandai mengambil hati anak-anak. Amara yang melihat hal itu ikut tersenyum bahagia. Amara yakin untuk berusaha membuka hatinya dengan Aldo. Dalam senyum bahagianya, wajah Ares terlintas di pikirannya. Hatinya sangat tersentuh. Seandainya saja Ares tak mempunyai calon istri yang sombongnya begitu angkuh, pasti aku akan memberitahukan keberadaan Repan. Meskipun mereka tidak bisa bersama, setidaknya Repan bisa mengenal ayah kandung. Batin Amara kembali mengingat Ares.